Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Bella Marinda. Di sini saya akan membahas mengenai pembahasan soal-soal hukum kebidanan. Untuk itu, akan saya tampilkan terlebih dahulu soal-soal yang akan kita bahas. Soal yang pertama, seorang perempuan umur 25 tahun, P2A0 dalam Inpartu di TPPMB Bayu sudah lahir 10 menit yang lalu. Sedang ditolong persalinan kala 3 oleh bidan. Setelah plasenta telah lahir, TFU 2 jari di bawah pusat, kontraksi uterus baik. Apakah tindakan selanjutnya yang dilakukan bidan pada kasus tersebut? Jawabannya adalah mengecek kelengkapan plasenta. Karena urutan pelaksanaan kala 3 setelah plasenta lahir, maka masa sel untuk menimbulkan kontraksi sambil merasakan apakah rahim ibu kontraksi. Setelah itu, periksa kedua sisi plasenta, baik yang menempel ke ibu. Selanjutnya, seorang perempuan umur 23 tahun, G1P0A0, datang ke puskesmas dengan keluhan keluar lendir bercampur darah. Hasil anamnesis, sudah merasakan mules dan ingin meneran. Hasil pemeriksaan, bidan menemukan tanda-tanda persalinan dan langsung memimpin persalinan. Setelah bayi lahir, bidan melakukan penilaian sepintas. Dengan hasil bayi menangis kuat, tonus otot aktif, dan warna kulit kemerahan. Apakah kasus berikutnya? Asuhan berikutnya yang diberikan kepada bayi baru lahir tersebut? Jawabannya adalah C. Inisiasi menyusui dini atau IMD, disebut tahap keempat persalinan, yaitu tepat setelah persalinan sampai 1 jam setelah persalinan. Meletakkan bayi baru lahir dengan posisi tengkurap setelah dikeringkan tubuhnya namun belum dibersihkan. Tidak dibungkus di dada ibunya. Segera setelah persalinan dan memastikan bayi mendapatkan kontak kulit dengan ibunya. Menemukan puting susu dan mendapatkan kolostrum atau ASI yang pertama kali keluar. Selanjutnya, seorang perempuan umur 31 tahun dengan G2P1A0 hamil 38 minggu datang ke TPPMB pukul 22.00 WIB dengan waktu Indonesia bagian Barat dengan keluhan kencing-kencang. Hasil pemeriksaan, kalau cemas, tekanan darah 120/80 mmHg, nadi 80 per menit, suhu 36,3 derajat Celcius, pernapasan 16 kali per menit, DJJ 145 per menit, teratur selaput korban positif, hasil pemeriksaan dalam pembukaan serviks 6 cm. Jam berapakah bidan melakukan pemeriksaan tekanan darah pada wanita tersebut selanjutnya? Jawabannya adalah D. 02.00 waktu Indonesia bagian Barat, karena parameter tekanan darah diukur setiap 4 jam sekali pada infartu kala 1 fase aktif. Kemudian, seorang perempuan umur 30 tahun dengan G2P1A0 hamil 39 minggu datang ke TPPMB dengan keluhan mules-mules sejak 2 jam yang lalu. Hasil anamnesis, mules seperti ingin buang air besar, hilang timbul semakin kuat semakin sering, didahului dengan keluarnya lendir berwarna kemerahan dari kemaluan. Hasil pemeriksaan, tekanan darah 120/70 mmHg, nadi 80 per menit dengan suhu 30 derajat Celcius, pernapasan 16 kali per menit, TFU 33 cm, penurunan kepala 25 DJJ, 136 per menit, teratur HIS 2 kali per 10/30, pembukaan serviks 5 cm, ketuban utuh, posisi UKK belum jelas, kepala H2. Apakah diagnosis yang tepat pada kasus tersebut? Kunci jawabannya adalah kala 1 fase aktif. Karena persalinan terbagi menjadi 4 tahapan. Kala 1, kala pembukaan, yang mana pada ini terdapat 2 fase, yaitu kala 1 yaitu pada fase laten dan fase aktif. Yang mana fase laten periode waktu dari awal persalinan hingga pembukaan mulai berjalan secara progresif. Sedangkan fase aktif, periode waktu dari awal kemajuan aktif pembukaan menjadi komplit dan mencakup fase transisi. Pembukaan pada umumnya dimulai dari 3-4 cm hingga 10 cm, yang berlangsung selama 6 jam. Soal selanjutnya, perempuan umur 26 tahun, P1A0 telah melahirkan 1 bulan yang lalu di POND. Datang ke TPPMB dengan keluhan khawatir, tidak bisa memberikan ASI eksklusif pada bayinya. Hasil anamnesis, ibu akan mulai bekerja lagi setelah cuti melahirkan, hanya memberikan ASI saja. Belum tahu cara menyimpan ASI perah.
punya freezer dengan pintu sendiri dan suhu kurang lebih 18 derajat Celcius. Hasil pemeriksaan tekanan darah 110/70 mmHg, pernapasan 20 kali per menit, dan nadi 78 per menit. Dengan suhu 36,7 derajat Celcius, payudara simetris, ASI keluar banyak, tidak bergerak. Berapa lamakah ASI pora dapat disimpan pada kasus tersebut? Jawabannya adalah 6-12 bulan, karena terdapat pada tabel penyimpanan ASI pora ini dengan suhu ruangan 6-8 jam setelah diperas, ASI itu dapat bertahan 6-12 bulan. Dan selanjutnya, kemudian soal selanjutnya, seorang perempuan umur 21 tahun dengan P1A0, nifas 2 minggu datang ke puskesmas dengan keluhan kurang tidur. Hasil anamnesis, riwayat persalinan spontan TPPMB, bayi sering terbangun pada malam hari, kepala pusing, suka mengantuk. Hasil pemeriksaan tekanan darah 100/60 mmHg dengan nadi 74 per menit. Dan pernapasan 18 kali per menit dengan suhu 36,7 derajat Celcius. Payudara simetris, tidak bengkak, kandung kemih kosong, lukea alba. Berapa tinggi fundus uteri yang normal pada kasus tersebut? Jawabannya adalah E. Tidak teraba di atas simfisis, karena tinggi fundus uteri dan berat uterus menurut massa inokulis pada masa nifas, bayi lahir setinggi pusat, plasenta lahir 2 jari bawah pusat, dan 1 minggu pertengahan pusat simfisis, dan seterusnya, seperti yang ada di tabel berikut. Selanjutnya, seorang perempuan umur 27 tahun dengan P1A0 baru saja melahirkan di puskesmas, POND. Bayi lahir segera menangis, gerak aktif, kulit kemerahan. Setelah memotong tali pusat selanjutnya, bayi diletakkan di atas perut ibu untuk dilakukan IMD selama 1 jam. Hasil anamnesis, ibu senang bayinya sudah lahir. Hasil pemeriksaan tekanan darah 100/70 mmHg dengan nadi 88 kali per menit, pernapasan 23 kali per menit dengan suhu 37,2 derajat Celcius. TFU 2 jari di bawah pusat, kontraksi uterus keras, kandung kemih kosong, tidak ada pendarahan. Ibu mulai memeriksa bagian kepala dan ekstremitas bayinya, meraba tubuh dan memeluk bayinya. Apakah tahap bonding attachment yang sedang dilakukan pada kasus tersebut? Jawabannya adalah C, yaitu touch. Karena tahap-tahapan bonding attachment bayi dan orang tua antara lain sentuhan, yaitu touch, kontak mata, yaitu eyes contact, bau badan atau odor, kehangatan tubuh, body warmth, suara atau voice. Selanjutnya, seorang perempuan umur 22 tahun dengan P1A0 datang ke TPMB dengan keluhan demam. Hasil anamnesis, riwayat melahirkan 12 hari yang lalu. Puskesmas Ponet merasa sakit pada payudara, takut menyusui karena ada nanah di payudara. Hasil pemeriksaan, tekanan darah 110/70 mmHg dengan nadi 82 kali per menit. Dan pernapasan 18 kali per menit, suhu 38,5 derajat Celcius, payudara berwarna lebih merah mengkilap, berisi nanah, TFU 1 jari di atas simfisis, kandung kemih kosong, lukea serosa, tanda hormon negatif. Apakah diagnosis yang menggunakan pada kasus tersebut? Jawabannya adalah E. Abses payudara. Karena masalah pada bayi umumnya berkaitan dengan manajemen laktasi sebagai berikut. Yang pertama, masitis, yaitu peradangan pada payudara dapat terjadi kapan saja saat ibu menyusui dan terjadi antara hari 10 sampai ke 28 setelah melahirkan. Puting susu lecet, aborted or cut lip, dapat disebabkan trauma pada puting susu saat menyusui. Payudara bengkak atau engorgement, payudara terasa lebih penuh, tegang, dan nyeri sekitar hari ketiga atau keempat. Yang kemudian abses payudara berwarna lebih merah mengkilap, berisi nanah, dan ibu merasa lebih sakit. Penanganan hampir sama dengan radang, namun nanah yang terjadi harus dikeluarkan dengan insisi. Kegagalan dalam proses menyusui disebabkan karena timbulnya beberapa masalah, baik masalah ibu maupun bayi. Soal selanjutnya, seorang bidan sedang menolong persalinan di Polindes.
Pada perempuan umur 34 tahun dengan P3A0, bayi lahir spontan segera menangis dan melakukan MAK3 selama 15 menit. Plasenta belum lahir, selanjutnya memberikan 10 unit oksitosin dosis kedua, dilanjutkan MMK3 selama 15 menit dan PTT kembali. Plasenta belum juga lahir dan terjadi perdarahan hebat. Apakah penata laksanaan yang dapat dilakukan pada kasus tersebut? Jawabannya adalah C. Bila plasenta masih belum lahir dan ibu tidak mengalami pendarahan hebat, rujuk ke rumah sakit atau RS. Karena penata retensio plasenta jika plasenta belum lahir dalam 15 menit, yang pertama, berikan 10 unit oksitosin IM dosis kedua. Periksa kantung kemih, bila penuh gunakan teknik aseptis untuk memasukkan kateter nelaton desinfeksi tingkat tinggi DTT atau steril untuk mengosongkan kandung kemih. Kemudian teruskan peregangan tali pusat terkendali PTT dengan hati-hati. Lalu teruskan melakukan pelaksanaan aktif kala 3 selama 15 menit dan jika plasenta masih belum lahir, lakukan PTT untuk terakhir kalinya. Bila plasenta masih belum lahir dan ibu tidak mengalami pendarahan hebat, rujuk ke rumah sakit. Soal selanjutnya, seorang perempuan umur 26 tahun dengan P1A0 nifas hari ke-8 dikunjungi bidan desa setempat. Hasil anamnesis, ibu mengerjakan tugas rumah tangga, namun cemas dan tidak percaya diri terhadap kemampuan merawat bayi. Hasil pemeriksaan tekanan darah 120/70 mmHg dengan nadi 90 kali per menit dan suhu 36,5 derajat Celcius. Pernapasan 24 kali per menit, lokia sangoi lenta, TFU 2 jari bawah pusat, kontraksi uterus baik. Apakah bentuk dukungan bidan yang diberikan pada ibu sesuai dengan kasus tersebut? Jawabannya adalah D. Menganjurkan ibu beristirahat dengan baik. Seorang ibu nifas perlu istirahat yang cukup agar tidak merasakan kelelahan yang berlebihan. Ibu dapat mulai melakukan kegiatan rumah tangga secara perlahan-lahan, dan ibu pergunakan waktu istirahat dengan tidur di siang hari. Karena kurang istirahat akan mempengaruhi ibu dalam beberapa hal, mengurangi jumlah ASI yang diproduksi, serta memperlambat proses involusi uteri dan memperbanyaknya Perdarahan menyebabkan depresi dan tidak mampunya untuk merawat bayi dan dirinya. Baiklah, itulah soal-soal UKOM dan pembahasannya yang sudah kita bahas. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.